Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Isnaini dari kelas 12 IPA 1. Saya akan mempresentasikan materi permainan bulu tangkis. Pengertian bulu tangkis. Bulu tangkis adalah suatu olahraga yang menggunakan alat yang berbentuk bulat dengan memiliki rongga-rongga di bagian pemukulnya. Sejarah bulu tangkis. Sejarah bulu tangkis di dunia. Olahraga ini sudah ada sejak zaman kuno hingga melewati beberapa periode zaman. Pada zaman dahulu, olahraga yang mirip bulu tangkis dimainkan oleh masyarakat Yunani dan Mesir. Permainan itu dikenal sebagai battledore dan shuttlecock. Dalam permainan itu, dua pemain saling memukul shuttlecock dengan raket kecil. Anak-anak pada waktu itu biasanya menggunakan dayung atau tongkat untuk menjaga kok agar tetap melayang di udara. Bulu tangkis sendiri sudah ada sejak peradaban kuno di Eropa dan Asia selama kurang lebih dari 2000 tahun lalu. Sejarah bulu tangkis di Indonesia. Sejarah bulu tangkis masuk ke Indonesia adalah sekitar 1930-an. Pada 1933, berdirilah organisasi bulu tangkis Indonesia di Jakarta yang diberi nama Bataviase Badminton Bond dan Bataviase Badminton League. Keduanya pun bergabung dan membentuk organisasi bulu tangkis di Indonesia. Pada 1934, sejumlah kejuaraan bulu tangkis diadakan di Pulau Jawa, sebagian besar terpusat di kota Bandung. Sejarah perkembangan bulu tangkis di Indonesia cukup pesat hingga akhirnya terbentuk organisasi yang menaungi olahraga ini pada 1951, yaitu PBSI. Setelah itu, Indonesia resmi menjadi anggota IBF pada 1953. Ukuran lapangan bulu tangkis. Ukuran lapangan standar bulu tangkis adalah satu panjangnya adalah 13,40 meter, lebarnya 6,10 meter, tinggi tiang netnya 1,55 meter, tinggi net 1,52 meter, jarak garis servis depan ke net 1,98 meter, jarak garis servis tengah ke garis samping 3,05 meter. Jarak garis belakang ke garis belakang 0,76 meter. Jarak garis samping ke pinggir lapangan 0,46 meter. Ukuran lapangan standar BWF panjangnya adalah 13,4 meter dan lebarnya adalah 5,18 meter. Peraturan bulu tangkis. Satu perlengkapan bulu tangkis raket. Raket memiliki panjang maksimal 68 cm dan lebar 22 cm. Panjang kepala raket adalah 28 cm dengan lebar 22 meter. Raket bisa terbuat dari kayu atau aluminium dengan berat tak lebih dari 150 gram. Kok terbuat dari 16 helai bulu yang ditancapkan pada gabus berdiameter 25 sampai 28 mm. Berat kok standar adalah sekitar 4,74 sampai 5,5 meter gram. Sedangkan tinggi kok antara 64 sampai 74 mm. Jumlah pemain tunggal yaitu 1 lawan 1 dan bisa dimainkan oleh putra maupun putri. Ganda yaitu satu tim yang terdiri dari 2 orang. Ganda campuran yaitu satu tim terdiri dari 2 orang, 1 putra dan 1 putri. 3. Menentukan awal permainan pertandingan diawali dengan undian, yaitu dengan menggunakan metode lempar koin yang dilakukan oleh wasit. Undian ini menentukan pemain mana yang harus melakukan servis terlebih dahulu. 4. Perhitungan skor. Menentukan kemenangan di olahraga ini menggunakan sistem best of 3 atau pemenang 2 babak.
Jadi, permainan bulu tangkis bisa berlangsung sebanyak 2 sampai 3 babak. Jika ada pemain yang memenangkan 2 set berturut-turut, babak ketiga tidak perlu dilakukan. Di setiap setnya, pemenang adalah pemain yang berhasil mengumpulkan poin 21 terlebih dahulu. Jika kedudukan imbang di skor 20 sama, pertandingan akan dilanjutkan sampai salah satu tim unggul dengan selisih 2 poin. 5 pelanggaran. 1. Kok di net. Raket menyentuh net saat memukul kok. Saat melakukan pukulan, raket melewati net dan masuk ke area tim lawan. Kok sudah dipukul tapi jatuh di daerah itu sendiri. Saat menerima servis, pemain sudah bergerak dulu sebelum kok berhasil dipukul. Saat melakukan atau menerima servis, pemain menginjak garis batas lapangan. Kok jatuh di luar lapangan atau meluncur lewat bawah net. Kok bisa dipukul 2 kali. Raket menyentuh net saat memukul kok. Saat melakukan pukulan, raket melewati net dan masuk ke area tim lawan. Kok sudah dipukul, tetapi jatuh di daerah itu sendiri. Atau tidak berhasil melewati jaring. Saat menerima servis, pemain sudah bergerak dulu sebelum kok berhasil dipukul. Saat melakukan atau menerima servis, pemain menginjak garis batas lapangan. Kok jatuh di luar lapangan atau meluncur lewat bawah net. Kok dipukul 2 kali, baik oleh satu atau maupun 2 pemain dalam satu tim. Pemain sengaja mengulurkan waktu pertandingan. Pemain secara sengaja melakukan hal yang mengganggu tim lawan. 5. Teknik dasar bulu tangkis. A. Cara memegang raket. Yang pertama adalah teknik forehand. Teknik ini sama seperti ketika Anda memegang benda pada umumnya. Tangan harus menggenggam raket, telunjuk, dan ibu jari membentuk sudut atau huruf V. 2. Teknik backhand. Hampir sama seperti teknik forehand, hanya saja posisi ibu jari tidak bertemu dengan ujung jari lainnya, melainkan disejajarkan dengan pegangan raket sehingga mendekati telunjuk. B. Posisi badan atau sikap berdiri. 1. Badan bertumpu pada kedua kaki. 2. Kedua kaki dibuka selebar bahu dan agak ditekuk. Bisa juga salah satu kaki ke depan dan yang lainnya sedikit ke belakang. 3. Tangan agak diangkat dan ditekuk sehingga raket sejajar dengan dada atau kepala. C. Cara kerja kaki atau footwork. Bulu tangkis menuntut para pemainnya untuk bergerak lincah dan cepat. Karena itu, kerja kaki atau footwork punya peran yang sangat penting dalam permainan. Kaki tidak hanya untuk memposisikan tubuh, tetapi juga tumpuan sekaligus keseimbangan pusat tubuh. D. Service. Service artinya mematikan kok untuk memulai permainan. Kok yang dipukul harus mengarah pada area lawan dan melalui jaring. Teknik service terbagi 3 macam itu. 1. Forehand pendek. Forehand pendek adalah pukulan kok dengan tidak begitu kuat. Akibatnya, kok meluncur dan akan jatuh di sekitar net atau area depan tim lawan. 2. Forehand tinggi. Forehand tinggi adalah teknik ini dilakukan untuk membuat kok melambung tinggi dan jatuhnya cukup jauh dari area net. Teknik ini bertujuan agar kok bisa jatuh di belakang pemain sehingga mereka mengembalikannya. 3. Backhand. Service backhand dilakukan dengan tenaga sedang. Tujuannya agar kok bisa jatuh di dekat garis serang lawan dan mendarat setelah. Hal ini juga bertujuan agar lawan terhadap pengembalian serangan. Cara memukul. A. Lob. Teknik ini dilakukan dengan cara memukul kok agar bisa terbang setinggi mungkin dan jatuhnya di belakang garis lapangan area tim lawan.
B. Drop shot. Pukulan drop shot bertujuan untuk mematikan pergerakan lawan. Pukulannya dilakukan secara perlahan dan menggunakan tenaga kecil atau agar kok bisa jatuh di sekitar net. Teknik ini sering digunakan untuk mengecoh lawan. Pemain biasanya akan melompat dan berpura-pura hendak mencuri sehingga tim lawan pun harus bersiap di daerah belakang. Akan tetapi, pukulan yang dilakukan ternyata adalah drop shot dan kok jatuh di dekat net. C. Drive. Drive adalah jenis pukulan yang mendatar. Arah pukulannya bisa lurus ke samping atau menyilang untuk menyasar sisi tim lawan. Teknik ini biasanya dilakukan untuk mengembalikan serangan dengan cepat. D. Netting. Sesuai namanya, ini adalah jenis pukulan yang bertujuan agar kok jatuh tepat setelah melewatinya. Pukulan netting ini cukup sulit dilakukan karena butuh akurasi tinggi. Bila berhasil, tim lawan akan mengembalikan pengembalian serangan. E. Smash. Smash adalah jenis pukulan yang bertujuan untuk menyerang sekaligus mematikan gerakan lawan. Pukulannya sendiri sangat keras dan menukik ke bawah. Untuk melakukan smash, pemain harus memukul kok dengan sekuat tenaga. Tujuannya agar kok bisa melaju cepat dan lawan tidak sempat untuk mengembalikan serangan. Smash biasanya digunakan dengan cara melompat untuk review menghasilkan serangan yang cepat, kuat, dan arahnya menukik tajam ke bawah lapangan. Sekian dari presentasi saya. Kalau ada kesalahan, tolong dimaafkan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.